Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badr Abdillah Simangunsong dengan NPM 22012065. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai penghilangan produksi epsilon. Langsung saja kita ke materinya. Definisi dari produksi epsilon. Produksi epsilon adalah produksi yang menghasilkan epsilon atau biasa disebut sebagai produksi kosong. Ingat kembali pada pembelajaran tentang fin state automata, jadi ada transisi automata juga istilahnya. Jadi transisi automata itu dimana satu state itu dapat berpindah ke state yang lain tanpa membaca inputan. Di sini sebagai contoh kecilnya adalah A menghasilkan epsilon. Kemudian lanjut ke contoh pertama. Nah, di sini S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil. Kemudian A besar menghasilkan epsilon. Pada kasus di atas, A adalah nullable. A menghasilkan epsilon, satu-satunya produksi dari A. Jadi tinggal saja dilakukan proses pergantian, di mana jika A menghasilkan secara langsung epsilon, maka itu bisa langsung dihapus. Kemudian yang kedua, untuk S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil. Kemudian dilakukan pergantian, maka akan menghasilkan S besar menghasilkan B kecil, C kecil, dan D kecil. Jadi A besarnya ini dihapuskan. Maka setelah itu, setelah dilakukan proses pergantian, akan menghasilkan penyederhanaan, yaitu S menghasilkan B kecil, C kecil, dan D kecil. Kemudian lanjut ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini S menghasilkan B, C, A besar, dan D kecil. Kemudian A menghasilkan B, D. Pada kasus di atas, A adalah nullable, namun A menghasilkan, di sini saya ganti nah, di sini A menghasilkan epsilon, namun A yang menghasilkan epsilon bukan satu-satunya produksi dari A. Kemudian kita masuk ke proses pergantian, di mana A menghasilkan epsilon itu langsung dihapuskan. Jadi A yang menghasilkan epsilon itu langsung dihapus, sedangkan di sini ada S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil. Kemudian dilakukan proses pergantian, yang mana S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil, dan B kecil, C kecil, dan D kecil.
Maka setelah itu, setelah ada proses pergantian, masuk ke dalam penghasilan dari pergantian tadi, atau dibilang penyederhanaannya, di mana S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Kemudian A menghasilkan BD. Kenapa di sini dibilang kalau A menghasilkan epsilon bukan satu-satunya produksi dari A? Karena di sini A juga menghasilkan B kecil dan D kecil. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga, di mana S menghasilkan A besar, B kecil, dan C besar, dan D kecil. Kemudian A menghasilkan D kecil, kemudian C menghasilkan epsilon. Maka pada kasus di atas, C adalah nullable. Ya, karena C ini langsung menghasilkan epsilon. Maka dilakukan proses pergantian, yang mana yang pertama ini adalah C yang menghasilkan epsilon, itu langsung dihapus. Sedangkan yang kedua itu S menghasilkan A besar, B kecil, dan C besar, D kecil. Itu akan diubah menjadi S besar menghasilkan A besar dan B kecil dan D kecil. Setelah penyederhanaan, maka akan menghasilkan S, di mana S ini menghasilkan A besar, B kecil, dan D kecil. Kemudian A ini juga menghasilkan D kecil. Kemudian kita masuk ke contoh yang terakhir, contoh yang keempat, di mana S menghasilkan D kecil, A besar, dan B besar, D kecil. Kemudian yang A menghasilkan B kecil dan B kecil, A menghasilkan epsilon, B menghasilkan C kecil. Pada kasus di atas, A adalah nullable. Kenapa nullable? Karena A ini menghasilkan epsilon langsung. Kemudian kita masuk ke proses pergantian. Di mana yang pertama itu adalah A menghasilkan epsilon, jadi itu langsung dihapuskan saja. Sedangkan yang kedua, S menghasilkan D kecil, A besar, C besar, dan D kecil. Maka dilakukan proses pergantian, yang mana S ini menghasilkan S ini menghasilkan D kecil, A besar, dan D kecil. Setelah itu akan dilakukan proses penyederhanaan dari yang terbesar hingga yang terkecil, di mana S menghasilkan D kecil dan A besar, D kecil dan BD. Kemudian A menghasilkan BC dan B menghasilkan C. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai penghilangan produksi epsilon. Semoga mudah dipahami.